Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi Mas Santo di Raja Kaya Farm. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe channel saya. Makasih juga yang udah klik video ini. Mudah-mudahan teman-teman hari ini dalam keadaan sehat semuanya, keluarganya juga sehat, ternak sehat, gak kurang satu apapun. Jadi hari ini saya mau bahas domba majer. Teman-teman, bagaimana caranya mengatasi domba majer agar bisa produktif lagi. Nah, mungkin di antara teman-teman semua yang terutama yang breeding, banyak di antara teman-teman itu yang kurang mengetahui antara domba majer sama domba kegemukan. Nah, artinya apa? Domba gemuk belum tentu majer, domba majer udah pasti gemuk. Nah, cara bedain domba-domba majer itu sebenarnya gampang teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya domba itu teman-teman misalnya beli dari pasar atau misalnya domba teman-teman sendiri. Kalau misalnya domba itu misalnya dia posisinya masih darah, belum pernah beranak sama sekali, tapi dia punya bobot yang berlebih, punya bobot yang lain daripada yang lain. Terutama misalnya teman-teman bukan penggemukan ya teman-teman, misalnya breeding ya, pasti dombanya itu kan nggak gemuk-gemuk amat. Domba breeding itu kan nggak gemuk-gemuk amat teman-teman. Jadi karena kita breeding itu kan teman-teman mengambil anaknya. Jadi domba-domba di teman-teman itu sebagai pabrik cempe, pabrik membuat cempe. Beda halnya dengan penggemukan, karena penggemukan itu memang larinya ke gemuk, jadi wajar kalau dombanya itu gemuk-gemuk. Tapi kalau misalnya teman-teman breeding dombanya, apalagi pabrik cempenya itu, domba betinanya itu, kalau misalnya teman-teman menemukan hal yang nggak wajar, misalnya gemuk banget, itu patut dicurigai majer teman-teman. Kalau orang Jawa Barat bilang majir, kalau orang sini bilang majer, sama aja. Artinya majer itu baik dia kawin ataupun nggak kawin, dia itu tidak dapat menghasilkan cempe. Maksudnya ada yang kawin tapi dia itu tidak dapat nggak jadi janin, nggak jadi hamil. Ada yang memang dia itu nggak kawin sama sekali, artinya bener-bener aseksual. Jadi domba majer itu sebenarnya ciri yang pertama itu gemuknya itu berlebihan. Patut dicurigai kalau domba betina itu, apalagi masih usia produktif itu, badannya itu gemuk banget. Itu bisa salah satu indikasi majir. Terus yang kedua, domba itu tidak pernah birahi, hampir pasti tidak pernah birahi. Jadi seharusnya domba yang normal, yang bukan aseksual itu seharusnya dia itu mengalami birahi kurang lebih 19 sampai 21 hari sekali. Artinya setiap 19 sampai 21 hari sekali itu dia mengalami birahi. Nah, kalau domba majir dia nggak mengalami birahi sama sekali. Nah, yang ketiga, dia birahi tapi tidak dapat dibuahi. Artinya dia birahi tapi setiap kali di IB atau dikawinkan secara alami, dia tidak pernah jadi janin, dia tidak pernah jadi bayi lah. Istilahnya kawin tapi nggak pernah jadi gitu. Jadi entah itu keguguran, entah itu nggak sel telurnya nggak bagus sehingga nggak bisa dibuahi, atau dengan alasan apapun, yang jelas dia tidak dapat menghasilkan bayi. Nah, kalau ketiga unsur itu udah memenuhi, sebenarnya itu sudah fix domba majer. Nah, tapi ada kalanya domba gemuk, domba aseksual, domba yang mau kawin tapi nggak jadi anak, itu bisa jadi tidak majir. Artinya ada domba yang gemuk yang bisa diperbaiki sehingga dia bisa kembali produktif. Nah, biasanya cara yang pertama itu dombanya kita kurusin teman-teman, kita kurusin. Jadi bukannya kita kurusin itu langsung kita nggak kasih makan sama sekali, enggak, tapi porsi makannya kita kurangi.
Nah, porsi makannya kita kurangi sehingga dia nggak mempunyai bobot yang berlebihan, sehingga dia kembali ke bobot normal. Nanti ketika dia sudah kembali ke bobot normal, dia misalnya mau birahi, itu artinya dia sebenarnya bukan mager, tapi dia sebenarnya cuma kelebihan berat badan. Nah, dikurusin, dikembalikan ke berat normal. Setelah itu dia misalnya birahi, coba dikawinkan, benar-benar dipantau dikawinkan. Nanti kalau misalnya udah dikawinkan tapi ternyata nggak pernah jadi, kasih dia kesempatan sampai 2 kali kawin. Misalnya tanggal 19 dia misalnya birahi, terus udah biarin, nanti ketika misalnya tanggal 19 lagi atau tanggal 20, enggak sampai tanggal 19, jadi 19 hari kemudian, berarti dari tanggal 19 berarti sekitar tanggal 10 kalau nggak salah ya. Itu dia misalnya dia birahi lagi, coba kawinkan lagi. Tapi kalau udah 2 kali dia nggak jadi lagi, sebaiknya udah tinggalin, jual aja, kemungkinan lagi jual aja. Berarti dia masuk ke kelas potong, bukan masuk ke kelas breeding. Nah, makanan apa yang bisa membangkitkan birahi kambing atau domba? Sebenarnya ya teman-teman, sebenarnya belum pernah ada penelitian khusus yang mengatakan bahwa makanan ini dapat meningkatkan birahi domba, makanan ini dapat meningkatkan birahi sapi atau domba. Jadi belum pernah ada penelitian apapun yang menyebabkan makanan tertentu tuh bisa menaikkan birahi sapi. Tapi dari pengalaman orang biasanya itu mereka ngasih kecambah. Jadi kecambah itu kecambah kacang, kecambah apa itu dia kasih selama masa-masa menjelang birahi. Artinya misalnya domba ini udah beratnya udah ideal, nah itu langsung kita kasih kita kasih cambah itu sampai dia mau birahi. Toh kalaupun misalnya dia nggak mau birahi, misalnya udah kasih kecambah nggak mau birahi juga, ya sebaiknya teman-teman jual. Teman-teman nggak harus mempertahankan satu domba hanya untuk nungguin dia kawin. Lebih baik teman-teman jual, terus tukerin yang punya ciri khas dia indukan bagus. Atau kalau misalnya teman-teman nyari itu yang udah babon, itu malah lebih valid daripada misalnya nyari yang darah yang penuh pernah melahirkan sama sekali. Jadi itu aja pembahasan saya soal gimana caranya mengatasi domba majer. Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai domba majer, udah teman-teman lakuin hal yang tadi saya misalnya sampein dan ternyata memang gak berhasil, sebaiknya ditukerin aja, sebaiknya dijual aja. Karena mungkin dia memang bukan spek breeding, jadi speknya potongan, yang ngapain dipertahanin, daripada teman-teman ngasih makan terus dia nggak menghasilkan apa-apa, mendingan teman-teman jual, teman-teman ganti dengan indukan yang baru, siapa tahu lebih menghasilkan. Jadi seperti yang pernah saya bilang dulu, jangan terlalu menyayangi produk secara berlebihan. Perlakukan produk seperti layaknya produk. Jadi saatnya dia nggak menghasilkan, jual. Saatnya dia menghasilkan, tahan. Jadi itu aja teman-teman vlog saya hari ini. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat semuanya, keluarganya juga sehat semuanya. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini biar berkembang, biar buat rujukan teman-teman beternak. Ikutin saya juga di IG teman-teman dengan nama Raja Kaya Farm. TikToknya juga sama, Facebooknya sama. Ikutin saya juga di Tokopedia dengan nama Toko Raja Kaya Farm. Mudah-mudahan teman-teman dapat produk-produk keperluan kandang di sana. Mudah-mudahan bermanfaat, itu yang paling penting. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.